Kembali kita lanjutkan Hot Ekonomi. Saya masih dengan 3 narasumber saya. Saya langsung ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, tadi kalau kita lihat dari data-data yang disampaikan oleh rekan saya Tasya Lutmila, sekarang kan komitmen yang sudah ada dari dua negara itu 85,2 triliun rupiah. Nah, kemudian targetnya sendiri adalah 225 triliun. Anda melihat angka ini, target ini seperti apa? Apakah realistis atau tidak? Ya, tentu begini, pemerintah tentu sudah memperhitungkan ya kondisi, karena memang sebenarnya kan likuiditas itu ada ya. Dan di dalam negeri juga ada. Sekarang itu perbankan kita kan mengalami over liquid ya. Karena pihak ketiga itu tinggi sekali di perbankan ya. Kemarin saya dengar dari Gubernur Bank Indonesia itu ada sekitar 1.000 triliun gitu. Jadi artinya apa? Investor itu kan bisa dari luar negeri, bisa juga dari dalam negeri yang bisa masuk ya. Tentu kalau dari dalam negeri kita lebih kuat ya. Dari luar negeri itu kan yang harus diperhatikan kan jangan ada permintaan yang kemudian mengikat secara politis yang mungkin nanti justru merugikan kita gitu. Apalagi ini kan kalau kita lihat tadi itu lebih bersifat development fund ya, karena mau membiayai infrastruktur dan sebagainya gitu. Nah, sehingga angka-angka semacam itu sih sangat mungkin bisa dicapai sepanjang kita bisa meyakinkan kredibilitas dari lembaga itu sendiri. Oleh karena itu tata kelola ini harus betul-betul dipersiapkan dengan baik ya. Ada tenaga-tenaga profesional yang bisa menjanjikan kepada investor untuk masuk ya. Ada tujuan yang jelas, definisinya itu mau kemana gitu ya. Tapi kalau itu development, apakah stabilisasi, apakah itu memang murni untuk alternatif saving bagi masyarakat. Nanti kalau itu dirumuskan secara detail ya, dan memang kemudian jauh dari peluang moral hasad, saya kira angka-angka itu sih mungkin bisa dicapai, tidak terlalu berlebihan juga ya. Dengan harapan tentu 2021 itu kondisinya membaik seperti yang kita perkirakan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai antara 4 sampai 5,5% misalnya. Kalau itu dicapai semakin memberikan keyakinan bahwa SWF ini bisa dicapai dengan target yang ada. Pak Budi, apakah Anda kemudian sependapat juga dengan Pak Iwan, cukup optimistis begitu, karena ini bedanya antara yang komitmen yang sudah kita dapatkan dengan target masih sekitar 140 triliun? Pertama, target itu saya nggak ngelihat besar ya. Bagi saya itu kecil kalau dibandingkan dana yang ada di luar gitu ya. Dan kita lihat aja bagi Jepang sendiri, imbal hasil SBN mereka itu zero ya. Gitu. Di Amerika hanya 0,8, di Jerman minus gitu. Dan begini kalau saran saya sebagai perencana kemakmuran ya, kita itu bangsa yang defisit neraca pembayaran kita ya. Defisit itu cenderung akan kita tambah hutang, dan kita juga uang di kita tuh terbatas sebetulnya. Gini ya, kalau ada baiknya kita tuh semua perbandingan harus dengan negara lain. Misalnya DPK atau GDP ya, dana pihak ketiga dibandingkan GDP. Di Indonesia itu hanya 48% loh. Itu jauh lebih rendah dari berbagai negara yang lain ya. Negara lain itu 130%, Singapura misalnya 160% di Vietnam. Kita membutuhkan dana yang lebih besar. Jadi yang namanya bagaimana ada satu model nanti, saya yakin sih kalau ini berhasil tuh akan lebih banyak lagi dana yang akan masuk. Tapi yang boleh dibilang yang awal-awalnya ya boleh dibilang seperti ini. Jangan lupa ya, kita liquidity banyak, tapi itu nggak tersalur sebagai kredit loh. Gitu. Jadi kredit itu minus year on year ya. Jadi bank sendiri yang menaruhnya di SBN. Jadi bagaimana SWF ini juga bisa melengkapi, meningkatkan pendalaman market. Kita nggak cuma berasal dari perbankan domestik ya. Yang penting kita ngelihat ekonomi kita bisa bergerak lebih cepat ya. Tanpa bergerak lebih cepat, risiko middle income trap itu sangat besar. Oke, Mbak Masita, ini sebetulnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan dari tadi begitu ya, karena sebetulnya kan kita sudah punya PPI, apalagi kita juga punya BKPM. Nah, diferensiasinya sendiri dengan SWF itu seperti apa?
Nah, kalau BKPM itu adalah lembaga regulator ya, bagian dari pemerintah yang tugasnya itu meningkatkan investasi dengan berbagai kebijakan dan juga membantu memberi informasi investasi di Indonesia, namun tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung bekerja sama untuk melakukan investasi tertentu atau secara langsung melakukan investasi tertentu. Jadi tujuan dari pembentukannya itu sangat berbeda. Kemudian kalau kita melihat tadi saya ingin menyinggung sedikit Pak Budi, betul sekali ya bahwa pendalaman pasar di Indonesia kita masih mayoritas bank, memang banyak negara berkembang mayoritas bank, tapi DPK kita as percentage of GDP itu masih di bawah negara yang seperti Filipina. Nah, artinya ini kita melihat peluang untuk naik itu kan sangat tinggi. Kemudian yang kedua, DPK yang tersimpan di bank pun dalam kondisi saat ini itu juga likuiditas cukup tinggi di bank karena memang bank tidak bisa menyalurkan kredit terlalu banyak saat demand itu masih kecil ya. Kemudian kalau kita melihat berbagai proyek-proyek jangka panjang yang sedang kita lakukan untuk Indonesia Maju tadi, yang tadi Pak Budi sampaikan tajir sebelum tuir itu ya, itu kan proyeknya jangka panjang, benefitnya jangka panjang. Kita juga perlu tidak ada mismatch, jadi jangan sampai ada mismatch antara funding yang tersedia dengan development plan-nya, dengan proyeknya. Proyeknya jangka panjang, tapi funding long term-nya tidak terlalu banyak di Indonesia. Funding long term biasanya di negara-negara lain itu asuransi. Nah, asuransi per GDP kita itu baru 5,5% ya. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia sudah di 20%. Kemudian kalau kita lihat aset dana pensiun di Indonesia baru 6% of GDP. Di Malaysia itu 59,9. Artinya ketersediaan funding long term itu juga terbatas. Terus kedua tadi yang saya sampaikan di awal, kita punya pull factor, jadi daya yang menarik investasi untuk masuk karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, middle class ditambah aspiring middle class Indonesia itu jumlahnya lebih dari 180 juta, ini tentu perlu punya consumption growth yang tinggi sehingga menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Kemudian ada juga push factor yang tadi Pak Budi sampaikan ya, di negara-negara maju juga sedang over liquidity karena tidak ada sektoral yang bergerak secara cepat dan intermediasi sedang kurang lebih tidak bisa bekerja nih. Yang kan kalau bank mengatur funding biasanya medium term jangka waktu proyeknya. Nah, sehingga memang perlu katalisator ya atau mesin lain untuk membantu seperti oli gitu ya, memindahkan dari yang liquid ini kepada proyek-proyek yang memang dibutuhkan. Nah, untuk Indonesia sendiri tentu semua proyek strategis, akan tetapi kita menyediakan pipeline. Yang pertama itu adalah toll road, kemudian yang kedua itu adalah airport, yang ketiga itu adalah pelabuhan. Mengapa ini menjadi penting? Selain kita butuh aset recycling di BUMN kita juga ya, untuk tadi disampaikan bahwa kita harus mengurangi leverage nih, membuat balance sheet lebih sehat supaya kita bisa punya pertumbuhan yang lebih baik lagi ya. Kemudian sovereign wealth fund ini juga membuat investasi yang sifatnya tidak hanya utang, tadi kan kalau utang menambah leverage, membebani balance sheet, ini juga bentuknya adalah equity financing, sehingga kita bisa mendapatkan investasi yang sifatnya yang memang equity, jadi bukan utang gitu. Nah, ini akan mempermudah dalam proses pembangunan beberapa hal tersebut. Anda bayangkan ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif cukup baik ya kalau dibandingkan negara maju yang tentu saja sudah jauh lebih rendah, itu sebenarnya 60% dari PDB itu baru di Pulau Jawa loh. Jadi Anda bisa bayangkan kalau proses pembangunan itu betul-betul bisa masuk ke berbagai daerah dan kita bisa menciptakan lokus-lokus pertumbuhan ekonomi baru. Bisa dibayangkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sebesar apa. Dan memang antara sekarang hingga itu tercapai, kita perlu nih melakukan banyak hal yang sebagian besar fundingnya itu diperlukan di awal, membangun jalan tol gitu ya, di tempat yang misalnya masih terpencil tentu traffic belum banyak, akan tetapi someday kalau jalan itu sudah jadi, maka traffic itu akan terjadi karena itu akan menciptakan lokus-lokus pertumbuhan. Jadi kalau saya ke Pak Iwan ini memang Indonesia urgent banget ya untuk punya SWF begitu, karena memang terlalu bergantung pada utang. Jadi ya mungkin untuk mengundang investor asing lewat jalur equity ini sangat penting. Seberapa besar nanti kalau sudah ada SWF itu bisa menekan pertumbuhan utang kita? Ya, saya kira kan memang pemerintah kan memang kekurangan dana untuk melakukan investasi. Sedangkan target-target
pembangunan khususnya infrastruktur ya, di mana infrastruktur kita ini masih tertinggal dibandingkan negara lain. Ini memang harus dibangun. Nah, membangun ini kan perlu dana. Nah, dana itu yang tentu bebannya lebih ringan kalau melalui SVF, karena itu bukan utang. Saya kira itu sangat logik saja gitu untuk masuk ke sana. Nah, sekarang tinggal nanti kalau ini sekarang katakan Jepang, kemudian Amerika, kita meyakinkan kepada mereka. Karena kan pengelola dari uang itu kan bukan mereka menaruh uang saja, tapi yang mengelola itu kan kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa proyek-proyek yang bakal dibantu, bakal dibiayai, bakal investasi itu ditaruh itu memang proyek yang memang memberikan atraktif lah kepada mereka ya. Tapi sekali lagi jangan juga karena terlalu banyak berjanji nanti belakangan merugikan kepentingan nasional. Jadi itu yang mesti dicermati, jangan nanti ada permintaan-permintaan yang secara politis berujung mengikat kita gitu. Yeah. Ini yang menurut saya penting untuk dari awal untuk dilakukan itu ya. Itu tadi bedanya dengan BKPM. BKPM itu kan foreign direct investment, dia investasi langsung oleh pelaku, dia yang melakukan bisnisnya. Kalau ini kan tidak. Nanti ini mereka semacam fund manager juga gitu kurang lebih. Oke, Pak Budi, Anda tadi juga sempat mention beberapa contoh SWF yang ada di negara lain. Apakah kemudian ada SWF model-model SWF gitu di negara-negara lain yang bisa kita tiru, bisa kita adaptasi? Ya memang tadi ya kita bukan surplus country ya. Saya dengar kita lebih mirip kayak India gitu. Yang jelas tadi betul yang disampaikan ya, perlu masalah apalagi kita punya pengalaman mengelola seperti BUMN atau seperti yang katakanlah polemik di Jiwasraya itu kan faktor integrity, governance, and kompetensi sebetulnya, dan itu memang dilihat investor asing ya. Jadi kita ini mengelola dana milik orang ya, bukan milik sendiri. Kalau kayak Temasek misalnya, Temasek itu bisa yang namanya katakanlah Singtel ya, BUMN-nya itu kan 35% dia memiliki Telkomsel gitu ya. Gitu. Jadi mereka mengelola sendiri, sementara kita nih nggak punya uang lah sebetulnya kita ya. Gitu, tapi kita bagaimana kita punya meleverage lah ya, jadi dana dari luar, kita punya project. Itu sebabnya tadi saya sampaikan kita itu mereka punya uang, punya barang, kita punya ruang, punya orang gitu ya. Seperti kita punya ini aja ya, yang namanya tourism ya, culture and nature mungkin kita nomor 1 lah gitu, tapi accessibility. Jadi saya sepakat dengan Bu Masita, yang penting itu bagaimana ini menyembuhkan current account deficit ya. Menggunakan dana dari luar untuk menyembuhkan current account deficit, karena current account deficit ini adalah sumber malapetaka. Nah sekarang juga kita punya fiscal deficit yang lebih besar. Jadi SWF itu ya, ini juga kita harus sosialisasikan dengan beberapa pengamat ekonomi gitu. Kita nggak bisa lagi pakai jalur utang ya, dan kita nggak bisa dari domestik karena berakhirnya super commodity booming. Kita harus mendorong jenis industri yang lain, kreatif industri dan yang lain. Jadi utang nggak bisa kita lanjutkan, ada risiko kristal huta barat ini, krisis total hutang tambah berat. Jadi kita membutuhkan modal asing bukan utang asing gitu. Ya, mungkin untuk risiko-risikonya dan kemudian soal pengelolaan dana, transparansi dan sebagainya akan kita bahas di segmen berikutnya, Bapak-Bapak dan juga Bu Masita. Pemirsa tetap bersama kami di Hot Economy.